Sebelum kita memulai videonya, kepada teman-teman yang pemula atau yang mu'allaf yang ingin belajar bacaan-bacaan sholat, kami sangat merekomendasikan untuk memiliki buku-buku ini. Ini ada buku fikih panduan bersuci atau toharoh, ada buku fikih sholat praktis karya Buya Yahya, dan ada buku tuntunan sholat fardu dan sunnah. Untuk ordernya, silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini, atau order melalui link Shopee yang ada linknya di deskripsi video ini. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, tadi kan kita sudah membahas rukun sholat yang berupa lintasan hati, yaitu niat saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua tadi, rukun sholat yang berupa gerakan, ya seperti berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan rukun sholat yang berupa bacaan atau ucapan. Ya, jadi saat kita melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, yang wajib untuk kita ucapkan itu hanya ada 5. Ya, jadi yang wajib untuk diucapkan saat kita mendirikan sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah, agar sholat kita dianggap sah, itu hanya ada 5. Ya, mohon diperhatikan. Yang pertama yang wajib untuk diucapkan adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram atau takbir yang pertama saat kita mulai melaksanakan sholat, yaitu disebut dengan takbiratul ihram. Itu harus diucapkan. Ya, itu harus diucapkan dengan ukuran minimal adalah kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, ya, ini yang pertama takbiratul ihram. Ya, jadi selain takbiratul ihram itu adalah takbir yang sunnah, yang apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Berbeda halnya dengan sholat takbiratul ihram ini, apabila ditinggalkan tanpa ada udzur, maka sholat kita dianggap tidak sah. Ya, jadi Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, itu adalah takbiratul ihram yang pertama. Ya, kemudian yang kedua yang harus kita ucapkan saat kita mengerjakan sholat agar sholat kita dianggap sah, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ya, itu wajib diucapkan. Ya, kapan diucapkan? Yaitu setiap rakaat saat kita berdiri. Ya, kita wajib membaca suratul Fatihah. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus diucapkan saat kita mengerjakan sholat agar sholat kita dianggap sah adalah tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat yang 2 kali tahiyat, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, itu kan semua terdiri dari 2 tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ya, tahiyat awal itu mengucapkannya adalah sunnah. Ya, maknanya apabila kita mengucapkannya, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala. Tapi apabila ditinggalkan, itu tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, berbeda halnya dengan tahiyat akhir. Ya, yaitu tahiyat saat kita akan mengakhiri sholat kita, saat akan kita mengucapkan salam, itu disebut dengan tahiyat akhir. Saat kita duduk terakhir itu harus diucapkan. Ya, orang yang sholat tidak mengucapkan tahiyat akhir tanpa ada udzur, sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholatnya dianggap tidak sah. Ya, jadi tahiyat akhir ini harus diucapkan. Ukuran minimalnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Minimalnya kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Tidak cukup hanya di dalam hati tanpa mengucapkannya dengan lisan kita. Ya, coba kita baca bersama-sama ya bacaan tahiyatnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bacaan tahiyat akhir yang wajib untuk kita ucapkan saat kita mengerjakan sholat. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat yang harus diucapkan saat kita mendirikan sholat agar sholat kita dianggap sah adalah mengucapkan sholawat atas Nabi setelah tahiyat akhir. Ya, jadi setelah kita tadi membaca tahiyat akhirnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, atau Allahumma sholli ala Muhammad tanpa sayyidina boleh. Ya, itu harus diucapkan. Adapun tambahannya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalla ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu hanyalah sunnah. Yang wajib Allahumma sholli ala Muhammad, bersalawat atas Nabi, wa ala Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, adapun tambahannya tadi salawat Ibrahimiyah itu hanyalah merupakan sunnahnya salat. Ya, yang keempat ini mengucapkan sholawat atas Nabi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yang wajib untuk kita ucapkan dalam sholat agar sholat kita dianggap sah adalah salam yang pertama. Mengucapkan salam yang pertama. Kan kalau di akhir sholat kita itu kan kita mengucapkan salam 2 kali. Salam pertama yang kita disunnahkan menoleh ke kanan, salam yang kedua yang kita disunnahkan menoleh ke kiri. Nah, yang merupakan rukun sholat yang berupa ucapan adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu sunnah. Ya, jadi itulah 5 bacaan atau 5 ucapan yang harus diucapkan saat sholat agar sholat kita dianggap sah. Yang pertama tadi adalah bacaan takbiratul ihram, yang kedua bacaan suratul Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir atau mengucapkan tahiyat akhir, yang keempat adalah bersolawat atas Nabi setelah tahiyat akhir, dan yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama. Itulah kelima ucapan yang harus diucapkan saat kita sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, agar sholat kita dianggap sah. Semoga bermanfaat. Ya, ini sengaja kami hadirkan karena masih sangat banyak saudara-saudara kita yang bertanya tentang masalah ini. Ya, dan kami tentunya tidak mampu membalasnya satu persatu ya. Ya, jadi kami memperbanyak membuat video pembahasan tentang ini ya, agar sekali kami upload itu dapat disaksikan oleh teman-teman kita yang pemula atau yang masih mu'allaf. Ya, semoga bermanfaat. Dan untuk mendapatkan buku panduan sholat yang lengkap untuk pemula, silahkan teman-teman order buku yang sudah kami cantumkan linknya di deskripsi video ini. Kami sudah cantumkan link Shopee-nya di deskripsi video ini, atau teman-teman boleh mengordernya dengan cara klik produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar doa kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.